Citrapreneur dan UC People, pada hari ini kita bertemu lagi di acara DB Talk seri yang ke-7. Nggak terasa ya, sudah seri ke-7. Hari ini kita akan bertemu dengan para narasumber kita, yaitu guru-guru dari sekolah SD ya. Semua pasti ingat pengalaman masing-masing pada saat Anda SD. Guru-gurunya ini keren-keren ya. Siapa saja guru-guru yang menemani acara DB Talk siang hari ini? Kita langsung saja bertemu dengan 3 ibu-ibu berikut ini ya. Yang pertama, yang paling deket dulu ya, Miss. Nah, halo. Miss Mirna, halo. Perkenalkan Miss Mirna. Halo, perkenalkan nama saya Mirna. Saya mengajar di kelas 1 Sekolah Ciputra, Surabaya. Oke, deket dari Universitas Ciputra ya. Citrapreneur dan UC People pada hari ini, wah, saya sepertinya berada di ruang apa yo ini, backgroundnya ini, kira-kira, Miss tahu nggak ini? Apa ini kira-kira? Pantry. Ya, ini adalah tempat laboratorium dari Universitas Ciputra, salah satu laboratorium yang dikelola oleh Fakultas Pariwisata, jurusan Culinary Business. Ya, di tempat ini biasanya dilakukan demo masak dan kemudian itu ada kameranya. Kameranya itu ditampilkan di televisi yang besar di sini. Jadi audiences, yaitu murid-murid yang ada di seberang ini bisa melihat chef-chef hebat yang diundang di meja tempat makam ini ya. Jadi ini salah satu fasilitas keren dari Universitas Ciputra ya. Miss belum pernah tengok ke sini ya? Belum pernah ya? Belum, Pak. Yang di sekolah Miss yang di sekolah Ciputra boleh muridnya diajak ke sini, Miss. Ya, boleh. Kalau sudah masuk anaknya, Pak. Iya, betul. Ya, kemudian tamu kita yang kedua, Miss Tere. Silakan Miss Tere, perkenalkan. Oke, ya, halo, nama saya Tere Retno Kristanti, bisa dipanggil Miss Tere. Saya dari guru SDB CR Citra Raya Tangerang dan saya mengajar di kelas 3 sekolah dasar. Ya, terima kasih ya Miss Tere. Sekolahnya ini besar sekali ini. Jumlah muridnya hampir 1.400 begitu ya kira-kira ya Miss Tere ya. Banyak. Iya. Besar sekali ya. Berikutnya adalah Miss Pauline. Silakan Miss Pauline, perkenalkan. Halo, selamat sore. Kebetulan ya, ampun sekarang sudah sore ya. Jadi saya nyapanya selamat sore. Nama saya Pauline Naomi Kauli. Kebetulan tahun ini saya ada di kelas 2. Oke. Prakasi Ambon ya. Nah, terima kasih Miss Pauline, Miss Mirna dan Miss Tere. Jadi Surabaya, Citra Raya Tangerang, dan Citraland Ambon. Wah, keren-keren ya. Semuanya sehat, Miss? Sehat, Pak. Puji Tuhan sehat ya. Ya, demikian juga saya harapkan teman-teman UC People maupun Citrapreneur dalam kondisi yang sehat dan terus bersemangat dalam mendeliver materi-materi yang minggu ini kira-kira sudah sampai di apa, Miss? Minggu keberapa ini, Miss? Ini sudah term 2 minggu kedua ya. Iya. Term 2 minggu kelima, Pak. Term 2 minggu kelima. Oh, term 2 minggu kelima. Oke. Ya, kalau di UC minggu ini adalah minggu UTS ya. Minggu ini saya nggak mengajar tapi sekarang sibuk menyiapkan waktu untuk memeriksa ujian-ujian para mahasiswa ya. Oke, Miss, ini saya mulai dari yang jauh dulu ya. Pertanyaan pertama ya, kira-kira sama dengan semua Miss yang ada di sini, yaitu Miss Pauline. Ya, Miss Pauline, nah bagaimana ceritanya ini di term kedua minggu kelima, Miss Pauline kesehariannya di SCK Ambon mengajar kelas 2 ini bisa diceritakan, Miss? Apa masih bersemangat atau sudah mulai lemes begitu?
Ya, Jadi ini tahun kedua saya di STK Ambon. oke. Tahun pertama saya pegang kelas upper grade, kelas 4 primary 4. Oke. Terus tahun ajaran baru saya turunnya ke lower Kelas grade, 2. saya pegang kelas 2 primary 2. Awalnya saya agak kesulitan karena cara men-treat anak upper dengan anak lower itu bagi saya agak kesulitan. Tapi Oh, semuanya mulai berjalan agak normal itu ketika saya masuk di term 2. Jadi awal-awalnya pada saat agak struggle ya, Miss ya. iya, struggle Pak, karena waktu term Oh, 1 karena sistemnya baru semuanya harus daring, terus biasanya orang tua itu menitipkan anak ke sekolah, terus kita yang ngajar, tapi semuanya itu berubah 180 derajat menjadi online. Di term 1 agak kesulitan karena orang tua harus menyesuaikan diri dengan berbagai hal. Contohnya orang tua harus menyesuaikan diri dengan situs bukan situs iya. tapi Google fitur-fitur Meet, baru deh kayak seperti Google Class, Google Classroom, cara Pakai- submit tugas, pakai Zoom juga nggak, Miss? kebetulan kita jalannya dengan Google Meet. Google, oke. Iya. Jadi Google Meet yang menggantikan Zoom ya. Jadi Pak. Iya, Google Class, Google Meet, WA biasanya. ya WA Oh, ada WA Group, ada WA Japri. ya. Kalau WA Group itu mungkin tidak terlalu kesulitan Pak, tapi yang agak kesulitan itu ketika orang tua harus mensubmit tugas anak, mengupload tugas anak atau mengunduh file dari classroom yang kita sharekan itu agak kesulitan. Tapi mulai jalan UTS di term 1, setelah itu kita sudah mulai enak Pak. Jadi orang tua sudah mulai dapat ritmenya, anak-anak juga yang awalnya karena kalau di Ambon untuk lower grade kita mulainya pukul 8.30 setengah 9. Awal-awalnya itu anak-anak masih ada yang sedikit terlambat atau masih yang salah masuk link, apalagi kalau misalnya ada dua subjek pada saat yang Saat yang sama. satunya home teacher, satunya subject teacher, mereka masih salah masuk ke link. Semua itu waktu setelah masuk ke 2 itu sudah beres. Sudah mulai beres, orang Sudah mulai rapi. dengan baik, seperti itu. Oh, kalau lower grade itu sebenarnya kan yang sekolah juga orang tua ya, Miss ya. Iya, Apakah Pak. Benar satu sekali. kelas itu Miss Pauline ketemu berapa siswa, Miss Pauline? Kebetulan untuk STK Ambon kelas saya yang paling banyak Pak. Saya pegang 29 anak. Untuk Wow, anak kebetulan kita 29 anak. jadi saya 29 Kelas 2. Waduh. Ya. Kali 1 tambah 1 lagi karena ada imamanya kan ikut ya. Iya Pak. Ada yang didampingin papanya ada nggak ya? Semua mamanya ya? Kadang mamanya gitu Pak. Oh. Kadang omanya atau kadang papanya kalau mamanya lagi berangkat. Gitu, Oh, oke. Ya. Oh, ada juga papa ya? Iya, ada. Wah, hebat itu. Saya ada beberapa yang papahnya yang ngandal karena mamanya berangkat atau ada kesibukan lain. Oh, sudah kalau yang nemani papanya dikasih yang bagus aja, Miss. Hitung-hitung itu hadiah untuk papanya itu. Saya pikir wah luar biasa itu. Menggantikan mamanya ya. Padahal mulainya jam 8.30 pasti mengganggu jam kantor ibu yang bekerja maupun papa yang bekerja ya. Iya Pak. Kadang mereka kayak telat masuk, anak-anak kalau telat masuk kalau di tempat saya itu bukan karena mereka yang salah masuk link atau apa gitu Pak, tapi karena memang orang Omanya salah harus nge-send link WA-nya itu ke WA orang yang di rumah atau ke ininya si anak. Jadi kadang itu yang bikin lama tuh seperti itu Pak. Apalagi kalau anak yang orang tuanya dua-duanya bekerja. Oke, ya ini suka dukanya mengajar lower grade ya. Lower grade itu lebih susah lah. Kalau yang upper grade di kelas 4 orang tua masih terlibat kan, Miss ya? Kebetulan tahun lalu itu lebih banyak yang tatap muka kan Pak, karena sebelum pandemi jadi di kelas sudah selesai ya. Upper grade enak gitu Pak, tidak terlalu banyak yang diurusi karena face to face dengan anak, face to face dengan orang tua, jadi semuanya itu lebih jelas.
Oke, pengalaman saya dengan DB Talk ini yang sudah ketujuh ini saya belajar bahwa tidak perlu pendampingan orang tua itu di kelas 7, jadi SMP itu pun term 2. Term 1 adik-adik SMP kelas 1 itu masih didampingi juga. Iya, jadi ibu-ibu baik yang lower grade maupun upper grade di SD, saya kira nggak usah kecil hati kalau murid-muridnya juga ada oma, ada mama, ada papa, atau neni ya. Tenang aja Miss Paulina. Terima kasih sharingnya Miss Pauline ya. Sekarang kalau Miss Tere gimana? Miss Tere ini dari tadi udah tertawa terus. Enggak, soalnya ceritanya hampir sama sebenarnya. Hampir sama ya. Satu kelas berapa Miss Tere di SCB CR? Iya, kalau Kelas saya 3. sedikit cerita sih, saya di jalan ketiga di SCB. Dan ini saya kembali ke kelas 3 lagi, tahun kemarin saya kelas 3, sekarang kelas 3, tapi sangat berbeda sih Pak. Ya Kalau sekarang online. Iya, Oh, itu bedanya di situ. Iya betul. Sebenarnya hampir sama sih, maksudnya kesusahan yang kita dapat itu ya tadi ada orang tuanya yang masih belum support ke anak-anaknya, mungkin karena orang tuanya kerja dan mungkin ada kesibukan lain dan bisa membiarkan anak-anaknya itu sendiri. Dan saya sudah 2 kali secara daring ini mendapatkan anak yang wow. Ya, di sisi lain orang tuanya itu benar-benar tidak respect ke anaknya, jadi sampai saya sendiri sampai mengunjungi ke Rumahnya. Iya, Waduh. tersebut sampai Wah. apa ya, dulu waktu tahun yang kelas 3 kemarin sih Pak Denny, jadi seperti itu. Jadi kepala sekolah saya sendiri daripada nilai anak tersebut kosong Jatuh. iya, jadi saya memberanikan untuk ke rumah si orang tua ini, dan memang saya lihat memang dari segi orang tuanya memang benar-benar tidak ada support sama sekali, dan di situ pun saya sebagai wali kelas hanya saya sendiri, orang tuanya tidak mendampingi saya atau sebagaimana mungkin ada orang tua di situ lah Pak. Aduh ya, Miss Tere itu nanti berkatnya banyak buat Miss Tere. Iya bener. Itu namanya Miss Tere benar-benar menjalankan tugas sebagai guru kelas, sebagai home teacher yang luar biasa. Itu passionate. Itu bedanya karyawan dengan intrapreneur itu. Ya. Itu yang saya dapat ya, itu sebagai tantangan tahun kemarin sih, kan kemarin jadinya semester 2 ya Pak, baru mulai sampai kenaikan, itu yang saya dapatin waktu kemarin kelas 3. Nah sekarang kelas 3 ini hampir sama. Jumlah muridnya berapa Miss Tere? Kalau sekarang saya 25 di kelas. Banyak juga. Tapi kalau dalam satu grade kelas 3 ini kita berjumlah 102. Satu grade-nya 102 ya. Ini tadi yang saya cerita besar ini memang Citra Raya Tangerang ya. Satu kelasnya 25. Kelasnya mulai jam berapa sampai jam berapa, Miss? Kalau di Ambon tadi 8.30. Kalau untuk SCBCR ini sendiri jam 8 kita sudah on di opening di Meet gitu Pak. Sampai selesainya kelas secara keseluruhan jam 12. Tank harus sudah selesai. Ya, kalau di Ambon sampai selesainya jam berapa, Miss Pauline? Kita untuk satu mapel itu sampai selesai. Selesai sekolah closing, satu hari sampai closing. Sampai closing 11.30 Pak. 11.30 ya, mulai dari 8.30 ya. Iya Pak. Itu Senin sampai Jumat ya, Miss ya. Senin sampai Jumat Pak. Senin sampai Jumat. Sama ya, Citra Raya Tangerang juga begitu ya? Sama. Jam sama ya. Langsung closing. Itu gimana ceritanya, Miss, kok sampai Miss terpanggil untuk datengin ini karena anaknya sering bolos begitu atau bagaimana? Kalau yang sebelumnya itu Pak, kalau saya sedikit cerita ya, kalau pengalaman saya, kalau anak yang sebelumnya itu kalau saya lihat memang orang tuanya itu sedikit dalam arti untuk sekarang tuh kudet gitu Pak Denny. Apa itu? Jadi media sosial dia benar-benar tidak tahu. Orang update gitu loh jadinya. Ya. Agak ini orang tuanya ya. Ini orang tua, bukan kakeknya, neneknya bukan ya? Orang tua ya? Orang tuanya Pak. Oke. Memang anaknya juga kurang sih Pak. Kalau kita offline pun memang anaknya juga kurang saat di kelas, dan dia siswa yang paling saya perhatikan di kelas tersebut kalau kita Oke. gitu. Yes. Kelas 3 yang lalu. Oke.
Itu yang sampai Miss kunjungi ke rumah ya. Itu Aduh. karena memang saya merasa daripada dia Mm-mm. sebelumnya sudah pernah tinggal kelas Pak. Jadi kalau misalkan hal ini terjadi Aduh. kan kasihan anaknya gitu kan Pak. Jadi Cewek atau cowok ini, Miss? cowok Pak. Oh, kasihan ya. Iya, Wah. jadi saya berinisiatif untuk memberikan ide ke tim leader saya, ke TL saya gimana kalau seperti ini, dan TL saya pun mengiyakan, cuman ya kita harus lapor ke kepala sekolah dulu dan kepala sekolah juga mengiyakan. Ya sudah, kita mengunjungi tempat tersebut. Oh, ini krunya DB Talk juga punya anak cowok-cowok ini, jangan sampai anaknya di rumah tidak diperhatikan ini sampai didatengin guru-gurunya ini ya. Masih untung ada misteri yang mau menyempatkan hadir itu ya, Cek. Iya. Kalau Ya. nggak kayak gitu kan nilainya kosong Pak. Jadi Iya, juga betul. kasihan juga gitu kan. Oke, ya ini ngobrol-ngobrol saya weekend kemarin ditelepon tuh oleh seorang parent yang komplain. Kebetulan parent ini kenal sama saya, begitu dia komplain, Pak ini anak saya kok ada nilainya kosong. Mestinya kan ya gurunya mesti menanyakan kenapa kok bisa kosong. Ya saya kira misteri ini luar biasa, nggak usah dikomplain, sudah datang dulu ke rumahnya ya. Ya itu sih Keren. tahun lalu. Sekarang juga sama sih Pak. Cuman bedanya kalau tahun sekarang ini Ha-ha. orang tuanya masih bisa saya handle sendiri gitu. Kalau dulu kan Oke. orang tuanya bener-bener lost. Oh. Kalau saya kontak itu jarang aktif seperti itu. Cuman kalau untuk orang tua yang sekarang anaknya saya aja di kelas 3 ini, puji Tuhan dia ada respon ke saya. Jadi saya juga sedikit Lebih tidak tenang ya. terbebani lah, ya. Tidak terbebani. Wah, keren. Padahal anaknya orang itu, Miss ya. Iya Pak, cuman ya itu sih yang saya dapatkan, ini juga memang harus wali kelas ini juga punya, kalau menurut saya sih ada insight sendiri untuk kita sebagai pertama membangun teacher bagaimana biar nilainya nggak kosong juga gitu kan. Dan Iya. karena daring ini kan juga orang tua juga sangat membantu juga untuk anak-anak, jadi ya saya sambil si orang tua itu juga membantu di rumah, dan sambil kita juga mungkin sambil japri-japri, ayo Pak tugasnya, jadi ya Iya, betul. saya jadi Ya. japri orang tua. Iya, kan yang jawab WA kan pasti orang tua, bukan anak-anak ya. Ya, jadi ya Oke. kalau saya dapat itu aja. Sabar ya, misteri ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita ingin dengarkan dari Miss Mirna. Gimana Miss Mirna di sekolah Ciputra ini? Kita mulai dari mana Pak? Dari saya sih. Silakan, Banyak sih. Miss Mirna pengalaman sehari-hari itu mengajar dari jam berapa, kelasnya berapa gitu. Iya. Kalau tadi disampaikan Miss Mirna kelas 1 SD Iya ya. betul Pak. Oke, silakan Miss. Ya, saya sudah 2 tahun ini mengajar di kelas 1. Jadi sebelumnya Oke. saya cukup lama mengajar di TK, sudah belasan tahun di TK Ciputra. Baru 2 tahun belakangan saya mengajar di Kelas 1. kelas 1 ini. Muridnya berapa orang, Miss? Jumlah siswa tahun ini 25 Pak. Oh, full. Iya. Full itu 25 ya. Siswa dengan 2 guru. Wih, nanti ini guru-guru yang lain bisa komplain itu. Pak, saya di Ambon 29 sendiri, itu Miss Mirna 2 guru ya, 25 ya. Ya. Ya, itu SPP-nya, maaf itu SPP-nya lain, itu bayarnya. Nah. Siswa. Nah, Perbedaan. dari jam berapa sampai jam berapa, Miss Mirna, Iya. kalau di sekolah Ciputra ini? Kalau di sekolah Ciputra memang siswa kelas 1 itu belajar mulai dari jam 7.30 sampai jam 2.15. Oh, lama ya, Miss ya? Ya, jadi memang jam belajarnya cukup panjang. Oh. Ya. Jadi ketika Untuk kelas 1 ya, Miss ya? Iya. Untuk kelas 1 ya? 1 sampai jam 2.15. Jadi seharusnya panjang. ketika mereka sekolah normal di sini itu jadi ada jam break, lalu ada jam lunch. Jadi sesudah lunch itu jam 2.15 baru pulang. Ketika kita mengalami online learning pertama kali, jadi mulai sekitar
Maret ya, kalau nggak salah Maret Ya. 2020 ini Iya. kita sedikit diuntungkan dengan pengalaman anak-anak yang sudah mengalami sekolah normal dulu di kelas, gitu kan, karena mereka oke. siswa kelas 1, jadi Sudah kenal, ya. sudah berinteraksi dengan gurunya, dengan teman-temannya. Temannya, Ya. betul. Lalu skill-skill yang lain kan sudah terbangun karena kita ada interaksi langsung di sekolah gitu ya. Skill Betul, untuk membaca betul. dan menulis sudah lebih baik gitu ya. Ah. Berhitung sudah lebih baik. Skill ICT-nya juga sudah lebih siap ketika itu. Jadi ketika mulai jalan online learning, kita apa ya? Tidak terlalu Lebih kesulitan juga tidak. gitu, karena ada platform yang memang kita gunakan. Jadi kita menggunakan platform Sisong, yes. yang semula fungsinya hanya sebagai portfolio saja, lalu itu kita alih fungsikan juga sebagai classroom kita di situ. Jadi sisal classroom kita di situ. Jadi tugas. Jadi Siso ini sama kalau dengan teman-teman di SIK, SIB itu seperti Google Class. Nah, begitu ya. Mirip. Untuk interaksi juga bisa ya, Miss ya, Siso ini. Iya. Kalau teman-teman kan pakai Google Meet, itu Miss Mirna juga pakai Siso ini, bisa? Enggak Pak, kami pakai kalau Oh. untuk video konferensinya tetap pakai Google Iya. Meet waktu itu. Oh, Google Meet Iya. atau Zoom gitu ya, Miss ya? Zoom Zoom nggak? itu saya rasa hanya digunakan untuk semacam assembly. Oh, Jadi oke, yang melibatkan lebih oke. banyak orang, assembly atau antar staf guru gitu ya. Nah itu pakai Oke. Zoom. Tapi kalau untuk siswa kita gunakan Google Meet. Nah, Oh, oke. tapi pada waktu berjalan online learning dilaksanakan antara Maret sampai Juni, itu timbul pertanyaan-pertanyaan dari orang tua juga gitu kan. Ini ketemunya kok kurang gitu ya, jadi kok kita kurang berinteraksi gitu kan. Jadi pelajaran banyak dikirimkan hanya lewat video, hanya lewat tugas. Iya. Lalu para orang tua, parents ini banyak memberikan masukan supaya kita lebih banyak ketemu gitu kan ya, ketemu secara daring gitu ya. Iya, iya. Maka ketika kita mulai masuk ke tahun ajaran baru, ini juga menjadi salah satu faktor yang akhirnya menjadi pusat perhatian kita juga untuk mempersiapkan tahun ajaran baru. Jadi supaya real teaching-nya itu supaya lebih terasa begitu ya. Terasa ya, Jadi betul. sekarang kita tetapkan itu ada synchronous teaching dan asynchronous teaching istilahnya. Oh ya, kalau sinkronus itu real time ya, Ya. Miss ya. Jadi menggunakan Google Meet. Ya, Ya, oke. Yang asinkronus bisa lihat dari sisonya itu iya aja. betul Pak. Oke. Ada kasus yang sampai Miss Mirna datang ke rumah nggak ya? Kalau kasus seperti itu nggak ada sih Pak, karena kan kita Aduh. sangat menjaga ketat protokol kesehatan. Jadi memang Oke. guru kan tidak kemana-mana juga. Jadi sekalipun setiap hari kami harus masuk kerja, tapi kan harus berada di ruang kelas sendiri-sendiri. Di ruang kelas masing-masing. Ya. Dengan partnernya sendiri-sendiri, maksimal 2 guru dalam satu ruang. Satu ruang. Oke. Ya, Ya. tantangannya adalah ketika anak kelas 1 yang angkatan sekarang, Pak. Karena kan anak-anak ini mereka berasal dari TK ya. Belum kenal gurunya. Jadi sebelum yang semester ini ya. ketika tahun ajaran baru akan dimulai, itu sudah ada orang tua yang juga sudah mulai khawatir gitu, sudah menghubungi kita melalui Siso Inbox berkali-kali. Gimana ini Miss, ini anak saya ini pemalu gitu kan ya. Iya. Nanti kalau nggak berani gimana Miss, sedangkan saya ini tugas jemputan, nggak bisa menunggu anak yang belajar. Jam belajarnya kita lihat kok schedule-nya cukup panjang, dari jam 7.30 sampai jam 2.15. Iya. Nah, banyak kekhawatiran seperti itu juga yang ketika Iya, awal iya. berjalan akhirnya ya memang betul itu menjadi tantangan terbesar kita di awal tahun ajaran, terutama guru-guru kelas 1 dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya, Miss. Screen Iya. time cukup lama, lalu jam belajarnya juga cukup lama. Panjang. Sementara anak-anak yang berasal dari TK ini kan mereka belum siap gitu kan kalau harus Iya, fokus sekian betul. lama gitu.
Wah, sudah nggak suruh merhatiin laptop terus gini kan ya berat ya dia ya Miss ya. Betul Pak. Akhirnya timbullah isu screen time waktu itu. Oh, itu apa itu Miss? Kok saya nggak pernah dengar screen Screen time? time. Jadi Ah. orang tua itu memberikan masukan juga. Miss kok screen time-nya jadi lama ya? Anak-anak ini kan nggak tahan kalau mereka harus belajar selama itu. Gitu. Oh, oke. Lalu dibukalah forum monthly informal chat. Jadi untuk berbagai macam keluhan. Lalu seperti yang disampaikan Miss Pauline juga awal-awal kan jadi tantangan ya, gonta-ganti link dan lain-lain gitu ya, foto kelas ini ganti link gitu dan lain-lain sebagainya kan anak kelas 1 juga belum terbiasa semuanya. Jadi masih harus dibantu orang tua, ada yang mengeluh, Miss anak saya belum mandiri gitu. Jadi ya memang kita maklum sekali lah karena ini anak-anak baru di TK masuk ke kelas 1 gitu kan. Lalu melalui informal chat ini kita berbicara pada tiap-tiap every family gitu ya. Jadi kita bicara pada setiap keluarga apa tantangannya, work habit si anak itu seperti apa, karena kan kita nggak pernah tatap muka dengan murid sebelumnya sama sekali ya Pak. Jadi untuk mengenal anak lebih jauh ya sumber terbaik gimana kita bisa mengenal si anak lewat orang tuanya. Dari orang tua. Jadi kami memang menginterview orang tua, entah itu hanya 10-15 menit pertemuannya dengan setiap orang tua, tapi kami berusaha menggali selain juga pengamatan secara daring saja ya, dari work habitnya anak gimana, dia suka apa, kesukaannya apa, tantangannya apa selama ini dia menjadi gitu. Oh, jadi screen time itu adalah istilah yang digunakan oleh Sekolah Ciputra untuk menggali menggali siswa begitu ya dari orang tua begitu ya Miss ya. Screen time ini. Monthly informal chatnya Pak. Monthly informal chat. Informal chat. Ya. Itu 15 menit itu tatap muka atau chat, Miss? Ini dengan melalui Google Meet, Pak. Melalui Google Meet. namanya chat, Ya. tapi via Google Meet Ya, ya, Miss betul. ya. Oh, oke. Jadi kami bincang-bincang dengan orang tua secara informal demikian supaya orang tua Oh iya, saya kira ini lebih enak penting sekali, Miss. menyampaikan Bagus ke ini. kita. Itu satu kali dalam sebulan. Setiap bulan sekali. Ya. Oh, oke. Tapi kemarin Oke. bulan Oktober karena kita ada 3-way conference, jadi monthly Ah, informal sudah chat, diwakili itu ya. diwakili 3-way conference. Lalu ini bulan Oke. November kita mulai lagi Pak. Nah, Informal chat. terima kasih Miss Mirna. Ini sekolah di Citra Raya Tangerang maupun di Ambon bisa juga ini mengusulkan di Ambon dan di Tangerang untuk memiliki ini namanya monthly informal chat Iya. ya. Mungkin juga boleh dibilang monthly informal meeting kali ya. Soalnya kalau chat ini kan bayangan saya chat itu texting ya. Bagus Miss. Apa saja Miss Mirna? Saya ingin menggali sedikit Miss Mirna yang dibicarakan di 15 menit bertemu dengan orang tua itu. Kebiasaan-kebiasaan begitu ya. Kebiasaan siswa, lalu Siswa ya. kemandiriannya dia, lalu apa yang karakternya bagaimana begitu kan. Jadi ada yang menyampaikan anak saya ini pemalu Miss, jadi kalau nggak dipanggil namanya dia nggak akan berpartisipasi dalam diskusi kelas misalnya, atau dia tidak akan mencoba menjawab pertanyaan. Nah jadi dari situ kan kami jadi tahu, oh iya pendekatannya harus lebih seperti ini ke anak ini gitu. Lalu ada juga orang tua, bagus sekali. Ya, ada juga orang tua yang mengatakan, Miss anak saya itu nggak tahan kalau dia mendengarkan penjelasan aja, karena kalau anak saya kinestetis, kalau online learning motorik, kan lebih bagus visual Miss. Nah, jadi ada masukan juga sih dari orang tua ke kita. Wah, ya. Ibu-ibu kita contoh ya nanti ini ya. Wah, ya. Jadi setiap acara DB Talk saya selalu bikin report ibu-ibu. Jadi nanti report ini saya akan kirim ke para GM school kita untuk mendiseminasikan yang hal-hal baik yang saya temukan setiap DB Talk. Ini keren sekali ini, ya. Ya, ini Keren. Terutama untuk lower grade ya, Miss ya. Iya, untuk lower grade sangat berguna, Pak. Lower grade TK itu saya kira wah penting sekali. Ya, ini usulan dari koordinator
prinsipal kami Pak, Bu Christine State. Oh, oke. Ya. Oh, Christine yang baru gabung Iya ya? Pak. Kan baru dari Brisbane dia nggak boleh masuk Indonesia, sekarang sudah boleh ya. Akan memasuki ke session yang kedua. Session yang kedua ini adalah pertanyaan dari saya tentang jikalau diberikan kesempatan kepada ibu untuk mengusulkan sesuatu sehingga performance ibu dalam proses pembelajaran PJJ ini bisa dapat berjalan dengan baik, itu apa usulannya? Silakan Misteri. Saya duluan ini Pak. Iya, Misteri duluan. Apa ya, kalau usulan ini, kalau kalau dari keluh kesahnya bagi kami ya, untuk terutama partner saya yang sekarang di kelas 3 ini, kalau di K13 ini kami semua ini sangat kesusahan ya, entah kalau di sekolah yang di Ambon atau di Surabaya bagaimana. Kan di buku tematik ini kalau kami sendiri itu sangat kesusahan karena kita harus mencari materi lagi. Jadi kalau menurut kami di buku ini jadi seperti beban ke kita sendiri, kita harus mencari materi yang lebih real dan lebih luas lagi untuk mengkaitkan yang ada di buku gitu. Jadi itu sangat sebagai beban terberat sih untuk kami, karena di buku tematik yang kami ampu untuk tahun ini memang hanya latihan soal biasa saja, tapi materi untuk yang lebih dalam itu sangat kurang gitu sih Pak. Jadi mungkin usulannya bisa untuk bukunya itu, untuk materinya itu ada gitu. Oke. Bu Tere sebagai guru kelas kan ya? Iya. Itu ada ikut TPD nggak ya? Bukannya ada teacher professional development itu? Ada Pak. Ada ya. Ini nggak disampaikan di sana, Miss, untuk supaya mendapatkan waktu itu solusi. Nggak ikut sih Pak. Ada sih tapi ada TPD, cuman kita nggak ikut aja. Oke, baik. Ya ini saya kira nanti saya bisa usulkan ya untuk dapat solusi ya. Ya, karena dari tahun ke tahun semenjak kita ganti penerbit itu memang ini sebagai untuk guru-guru tematik terutama untuk homeroom teacher-nya itu sangat terbeban. Memang kami juga itu juga sebagai tugas kita juga mencari literatur atau literasi dari berbagai bidang. Cuman mungkin lebih baik lagi kalau di buku pendukung kita itu full, jadi kita pun menyampaikannya tuh lebih enak dan si siswa itu membaca pun oh ya ini ada gitu. Jadi tidak hanya materi yang kita berikan, tapi di buku cetak yang dia punya pun juga ada gitu. Kalau saya itu aja. Jadi yang buku Miss sekarang pegang itu isinya hanya latihan-latihan soal saja ya? Latihannya pun itu ya hanya sempitas, hanya itu saja. Tapi kan kalau untuk tahun sekarang saya memegang PKN. Nah, PKN itu seperti contohnya tentang di subtema 1 ada tentang kerjasama, manfaat kerjasama misalkan seperti itu Pak. Tapi di buku tematiknya itu tidak ada penjelasan apa itu kerjasama, manfaat kerjasama itu apa, jadi langsung ada tugas. Jadi saya pun cari materi di lain, tentang kerjasama. Ya, betul. Seperti teman kami juga ada BI, bahasa Indonesia juga sama seperti itu Pak. IPA juga sama, SPDP. Jadi itu sebagai kesusahan kita sendiri sih Pak, itu yang ini. Coba Misteri ini kan di Citra Raya Tangerang kan 4 paralel ya. Ya. Nah itu di antara guru-guru kelas 3 itu apa nggak mencari solusi bersama-sama begitu? Gimana? Supaya nggak buang energi itu ya? Ya solusinya ya mungkin tinggal kita minta masukan lagi sih ke teman-teman. Ini kayak gini materinya seperti apa ya harusnya Mister gitu. Jadi kita ada kerjasamanya sih, cuma itu aja sih Pak. Oke. Bagus. Ya. Nanti ini masalah nyata nanti saya akan diskusikan ya. Akan follow up. Masalah nyata sehari-hari ya. Saya kan juga saya juga guru Miss, sama aja. Iya. Kalau ya, thank you ya Miss. Bagus sih. Aman ya. Aman. Thank you ya. Ya. Bagus. Ya, Miss Pauline, ada usulan apa Miss Pauline?
Kalau dari tempat saya yang Ha-ha. paling menjadi kendala selama kami daring Mm-mm. dari term 1 sampai term 2 adalah kendala jaringan internet, Pak. Karena Aduh, kalau jaringan internet ini, iya, terutama dari siswa gitu ya. Kalau punya sekolah, saya kira, terkadang dari sekolah juga gitu, Pak. Karena masih ya. ya, karena kami di sini di Ambon, SDK Ambon sekarang sudah jadi 3 unit, Pak. Jadi ada TK, SD sama SMP. Masing-masing unit itu diberikan satu TP-Link untuk membantu internet sekolah dalam proses pengajaran kami gitu. Cuman beberapa kali TP-Link dan jaringan internet yang ada di sekolah itu kurang bisa mensupport kami guru ketika mengajar, Pak. Kadang kami bisa live sendiri dari meeting, terus anak-anak juga mendengarkan kami juga tidak terlalu baik. Nah, untuk itu dalam menangani kendalanya kami inisiatif sendiri gitu aja, Pak. Jadi kami paruan untuk beli pulsa data gitu. Nah, Pulsa ini jadi ya, kalau apa namanya itu? Iya, Pak. Jadi kalau USB misalnya, itu ya. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya satu yang sudah beli pulsa data ya kita sharing gitu. Nah, kendala yang kedua adalah karena kami di sini ada 9 kelas paralel, terus satu unit satu TP-Link, jadi mengharuskan kami itu satu ruangan ada 3 sampai 4 guru. Nah, ketika ada 4 guru atau 3 sampai 4 guru dalam satu ruangan ketika kami mengajar, Suaranya ya. iya masuk, dan beberapa itu. kali saya dikonseling sama orang tua karena orang tuanya itu mendengarkan guru lain mengajar gitu. Itu saya dengar temennya Miss Pauline itu sekarang saya pikir ini kelas yang mana ini yang ada suara sebelahnya. Ini rupanya kelasnya di Miss Pauline ini. Iya, Miss Pauline sekarang di sebelahnya ada guru yang mengajar ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Oh, ibu dilakukan satu kelas ya. Saya, Pak. Kenapa, Miss? Ternyata habis gitu Oh, ya. di sekolah Ciputra ya? Iya, saya masih di ruang kelas saya soalnya. Oh, oke. Ya, oke. Ya, saya kira nanti saya akan minta host, head of school, dan juga kepala sekolah untuk memperhatikan ini ya. Rasio dalam satu kelas itu jangan sampai bocor. Wah, Betul iya itu, sih, itu mengganggu. juga sangat Mengganggu ya. susah untuk ini. Iya, Apalagi bocor kalau di kelas sudah ya. dalam satu klaster jimit semua. Nah, itu sangat terbebani Tabrakan, banget. Pak. Iya, Gimana, tabrakan. Miss? Jadi kita nggak bisa dengar. ya, misalkan kalau di CR ini Pak, di satu klaster untuk saya sendiri ini kami grade 3, kita berempat satu klaster. Nah, dan dari dari kepala sekolah kita sendiri di SD ini mewajibkan ada opening dan closing setiap pagi dan setiap siang. Nah, mau nggak mau kita berempat opening semua, berempat, dan closing berempat. Nah, itu kadang sebenarnya rebutan, Pak. Jadi, pertama kemarin sempat wifi sekolah sudah, dan lanjut pembelian diberikan modem satu klaster satu. Modem. Ya, itu pun modem cepat habisnya ya karena kita jimit terus seperti itu. Dan kepala sekolah kami juga mewajibkan satu hari itu ada satu mata pelajar di hari itu harus ada jimit. Nah, itu harus kan jimit kuotanya juga lumayan ya Pak, apalagi 4 kelas. 4 hari, nah seperti itu juga kendala juga sebenarnya. Iya, tapi kalau urusan koneksi yang karena di sekolah saya paling mudah itu membantu ibu-ibu, saya tinggal ngomong. Tapi kalau koneksi dari sisi siswa, wah itu yang berat itu. Ya, itu biasanya Taman Dayu ada masalah, terus Manado itu juga masalah karena kebetulan areanya itu berkontur, itu biasanya punya problem. Ya. Nah, terakhir dari Miss Mirna, apa ada usulan-usulan Miss Mirna untuk kami supaya Miss Mirna bisa mengajar dengan baik, Usulan lebih baik? Iya. Begini Pak, mungkin ini aja sih. Kita kan berusaha membuat supaya online learning ini memang interaktif gitu ya Pak ya. Jadi betul. kita memang berusaha menggunakan apps ataupun
platform-platform yang ada untuk membuat kelas itu jadi seinteraktif mungkin begitu. Betul. Sayangnya beberapa platform atau beberapa apps itu membutuhkan subscription yang mereka Sendiri. minta kita harus pay, Berbayar. ya berbayar. Jadi mungkin dari usulan saya sih mungkin apps yang memang betul-betul sudah didata untuk sangat diperlukan oleh guru itu mungkin lebih baik segera di subscribe saja Pak. Langganan ya. Ya, Itu Miss bisa memberikan nama yang biasa dipakai gitu, apa Mentimeter, apa Kahoot atau apa Miss? ya saya rasa pihak siapa ya, Miss Mary mungkin dari library. Oh, Miss Mary kan juga PWP coordinator, beliau sepertinya sudah mendata juga sih. Ya, tapi mungkin keputusan untuk mana yang di subscribe itu mungkin disegerakan gitu Pak. Siap, oke. Seperti hal-hal gini saya gampang. Tinggal nanti kan risalah rapatnya saya bikin, saya distribusi, sirkulasi ke teman-teman. Ya, terima kasih ya Miss untuk masukannya. Nah, ini sesi yang terakhir ini keren ya. Ibu-ibu kan semua happy, murid-muridnya juga happy. Nah, ini supaya rasa happy ibu-ibu ini bisa menular kepada teman-teman yang lain ya, guru-guru yang lain maupun tenaga kependidikan yang lain, itu silahkan berikan kalimat-kalimat motivasi. Ya, keren ya. Ini mulai dari Miss Pauline sudah, Miss Tere sudah, sekarang Miss Mirna. Guru ada 3 hal yang kita cintai. Yang satu adalah mengajar, kita cinta mengajar. 2, kita cinta siswa kita. Dan 3, kita cinta kegiatan kita untuk memblend kedua ini. Jadi mengajar siswa kita yang kita cintai ini supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Untuk semua teman-teman guru juga tetap semangat dalam mendidik siswa kita, karena kita melakukan yang kita sukai, kita melakukan yang kita cintai. Semoga semua yang kita lakukan dengan usaha yang terbaik dapat memberikan mereka modal pendidikan yang baik bagi masa depannya. Keren, Miss Mirna. Terima kasih ya. Kita melakukan hal yang terbaik, tetap semangat karena kita memang mencintai pekerjaan ini ya. Terima kasih Miss Mirna. Ya. Sama, Pak. Oke, yang berikutnya adalah Miss Pauline. Nah, Miss Pauline dari Ambon. Silakan Ambon. Pakai menyanyi juga boleh. Kalau dari saya, cuma satu aja Pak. Yes. Kerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dengan sukacita. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, maka pekerjaan yang berat itu akan menjadi terasa ringan. Yang ringan itu akan semakin menyenangkan untuk kita. Itu aja Pak. Iya, terima kasih Miss Pauline. Keren itu ya. 29 siswa, 1 guru, itu happy aja Miss. Balikin 29 siswa lagi ya Pak. Iya, bayangin itu. Saya punya anak 2 di rumah aja pusing. Miss Pauline tadi kan betul toh, kelas 2 SD 29 murid ya. Betul toh Miss Pauline ya. Dengan Ya. 3 kembar Pak. Yang bener. Maksudnya gimana? Ya, Oh, saya punya dia anak murid itu ada yang kembar 3 Pak. Wih. Kalau di kelas 21-nya saya 2A, kalau 2B itu kembarnya 2 Pak. Oh, ada anak kembar. Itu cewek semua atau cowok semua begitu? 2 cowok, 1 cewek Pak. Oh, 2 cowok, 1 cewek. Waduh ya. Aduh, itu bayar SPP-nya juga 3 kali itu ya Miss ya. Pak sebenarnya cuma 1 Pak. Kasihan orang tuanya ya. Nanti kita perlu memikirkan ada SPP untuk yang kembar-kembar itu perlu ada perhatian ya. Berapa kali lagi Pak tambah? Ya, bagus sekali Miss Paulina ya. Jadi kata kuncinya sukacita ya. Iya Pak. Ya, terima kasih untuk kata-kata
penyemangatnya. Dan terakhir yang selalu dari tadi tertawa terus ini, Miss Tere dari SCB Citra Raya Tangerang. Silakan Miss Tere. Saya tidak pandai memotivasi nih Pak. Aduh, cuma Nggak apa-apa. ada satu kata yang tersirat, tersirat. Ada apa tadi kok saya lupa. Bentar. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang terhebat. Nah, mungkin dari apa namanya, belajar online ini mungkin guru-guru bisa melahirkan orang yang lebih hebat lagi. Waduh, tepuk tangan. gitu dibilang saya nggak bisa motivasi ini namanya sedikit sombong ini Miss Tere ini. Karena sudah di jam luar PJJ itu kadang mulai itu Pak Denny apa? Sedikit mabuk ya. Mabuk, ya. Ya, terima kasih ya Miss Tere, Miss Pauline, Miss Mirna sudah mengikuti acara DB Talk, bincang santai bersama saya. Intinya dalam situasi pandemi saya ingin mendorong untuk terus selalu melakukan inovasi, dan ini adalah salah satu inovasi untuk saya bisa ngobrol secara langsung dengan tim saya ya. Justru ibu-ibu ini saya nggak pernah bisa sapa di situasi normal, tapi sekarang di situasi pandemi saya malah bisa ketemu Miss Mirna, Miss Pauline, Miss Tere gitu ya. Padahal kalau saya datang ke SCB Citra Raya Tangerang juga nggak ketemu Miss Tere itu, iya kan? Saya kan meeting ini, meeting itu nggak. Saya dulu baru ketemu nanti Pak. Oh iya, siap. Ya, oke Miss ya, tetap semangat ya. Terima kasih untuk dedikasinya, masukan-masukannya akan saya follow up ya. Ya Pak. Oke, ya. Terima kasih UC People dan Citrapreneur atas perhatiannya. Hari ini senang sekali kita bisa mendapatkan 3 guru-guru yang hebat ya, memiliki sukacita, memiliki kecintaan, dan juga yang terakhir tadi Miss Tere itu motivasinya keren ya, motivasinya keren itu tadi ya. Jadi terima kasih, sampai berjumpa minggu depan di DB Talk berikutnya. Terima kasih. Salam entrepreneur, Tuhan memberkati kita semua. See you.